Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih ibadah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita tambahan-tambahan nikmat yang menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan bertakwa kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan melanjutkan pembelajaran, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami ilmu serta tambahan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita perbanyak dan semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan fikih kita ke dalam kitab yang baru. Nah, di kitab yang baru ini kita sudah tidak lagi membahas tentang fikih ibadah, karena fikih ibadah telah selesai dengan berakhirnya pembahasan tentang al-amnu, jaminan keamanan. Kitab fikih yang baru yang akan kita bahas adalah kitab fikih al-muamalah, kitab fikih muamalah. Mudah-mudahan dalam pembahasan kitab fikih yang baru ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu, memberikan kepada kita pertolongannya untuk bisa memahami pelajaran dengan mudah dan memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita membahas materi baru dalam fikih kita, ada baiknya kita memurajaah terlebih dahulu apa yang kita bahas di pertemuan lalu sebagai bentuk murajaah. Di pertemuan yang lalu yang kita bahas diantaranya adalah satu, zimmah, ya. Yang kedua, al-amnu, jaminan keamanan, dan al-hudnah, gencatan senjata. Baik, kita akan awali dengan gencatan senjata, atau dalam ilmu fikih dikenal dengan al-hudnah. Hukumnya boleh berdasarkan dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Apabila orang-orang kafir yang memerangi, mereka condong, mereka memiliki keinginan untuk berdamai, maka hendaklah kalian, wahai umat Islam, menerima keinginan mereka untuk berdamai. Ini adalah dalil yang menyatakan bolehnya al-hudnah. Dan jika al-hudnah ini terjadi di mana pemimpin umat Islam bersepakat dengan pemimpin orang-orang musyrik untuk melakukan al-hudnah, maka tidak boleh ada yang namanya peperangan di antara
kedua belah pihak, yaitu umat Islam dan orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata. Sampai kapan hal itu berlaku? Sampai ada tanda orang kafir hendak membatalkan perjanjian tersebut. Jika sudah terlihat, maka hendaklah orang beriman, umat Islam, mengumumkan kepada orang kafir bahwa gencatan senjata telah berakhir, dan pada saat itu sudah tidak ada lagi perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian pembahasan kita pada pertemuan yang kemarin juga adalah tentang zimmah. Ya, zimmah yang artinya adalah bolehnya orang kafir tinggal di negeri umat Islam dan melakukan ajaran agama mereka selama tidak mengganggu aturan Islam, dan bolehnya mereka tinggal di negeri Islam tersebut dengan konsekuensi mereka membayar jizyah atau upeti. Sekali lagi, zimmah artinya adalah orang kafir boleh tinggal di negeri orang Islam dengan syarat mereka membayar jizyah dan mereka tidak bertindak sesuatu yang melanggar syariat Islam, tidak melanggar aturan Islam, dan mereka tetap dalam keyakinan kufurnya. Ini namanya zimmah. Ya. Kenapa diperbolehkan? Mudah-mudahan dengan mereka diberikan izin tinggal di negeri umat Islam, mereka bisa belajar tentang Islam, dan pada akhirnya mereka pun condong untuk memeluk agama Islam. Dan siapa yang membayar jizyah? Yang membayar jizyah adalah laki-laki dewasa yang berstatus merdeka, memiliki kecukupan dan kemampuan untuk membayar. Laki-laki dewasa. Berarti anak kecil tidak dibebani jizyah. Laki-laki berarti perempuan tidak dibebani jizyah. Memiliki kemampuan dan kecukupan berarti orang yang miskin tidak membayar jizyah. Jelas ya? Jadi yang membayar jizyah itu adalah kaum laki-laki dewasa, merdeka, dan memiliki kemampuan untuk membayar, serta bukan berstatus budak. Apa konsekuensi, apa dampak yang didapat dari zimmah? Apabila orang kafir telah membayar jizyah, maka haram bagi muslim siapapun dia untuk mengganggu orang kafir tersebut. Bahkan haram menumpahkan darah kafir zimmi. Orang kafir yang membayar jizyah disebut dengan kafir zimmi. Dan Nabi SAW mengancam apabila seorang muslim membunuh, menumpahkan darah kafir zimmi, maka hukumannya adalah orang tersebut tidak akan bisa mencium wanginya surga. Kemudian pembahasan ketiga pada pertemuan yang lalu adalah tentang al-amnu. Apa itu al-amnu? Jaminan keamanan. Di mana jaminan keamanan ini diberikan kepada orang kafir yang dia tinggal di luar negeri Islam, lalu dia ingin datang ke negeri Islam untuk suatu kebutuhan. Dan supaya dia tidak diganggu, dia meminta jaminan keamanan. Dan jaminan keamanan ini bisa diberikan oleh semua orang Islam, baik pemerintahan ataupun rakyat, baik orang kaya ataupun miskin. Semua orang Islam bisa memberikan jaminan keamanan. Laki-laki dan perempuan pun bisa. Dan jika sudah diberikan keamanan, maka tidak ada yang boleh dari muslim manapun mengganggu orang kafir tersebut. Dan orang kafir yang telah diberikan jaminan keamanan disebut dengan kafirun musta'man. Disebut dengan kafir musta'man. Ya. Nah, dari sini kita kembali mengingat bahwa orang kafir itu terbagi menjadi 4 macam. 1, kafir zimmi. Yang kedua, kafir musta'man. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Siapa itu kafir mu'ahad? Yaitu orang kafir yang memiliki kesepakatan dengan umat Islam,
kesepakatan untuk gencatan senjata. Jadi kafir muahad ini adalah awalnya mereka kafir yang menyerang umat Islam, memerangi umat Islam awalnya. Kemudian mereka memiliki kesepakatan dengan umat Islam untuk gencatan senjata. Maka orang kafir ini disebut dengan kafir muahad. Ini jenis yang ketiga. Sedangkan jenis yang keempat namanya kafir harbi. Kafir harbi ini adalah kafir yang memerangi umat Islam. Dari keempat macam orang kafir ini hanya satu yang boleh diperangi, yaitu kafir harbi. Yang lainnya tidak boleh. Itu dia pembahasan kita di pertemuan lalu. Nah, sekarang pembahasan kita yang baru, ya, kita semua sudah mengetahui dengan melihat gambar yang ada di layar kita ini semua. Pembahasan kita dari fikih muamalah bab pertama tentang jual beli. Ya. Fikih muamalah yang kita bahas pada bab pertama adalah tentang jual beli. Jadi bab pertama dari fikih muamalah adalah bab jual beli. Baik, agar lebih jelas mari kita ke buku fikih muyassar. Kita buka kitab fikih muyassar. Baik, mari kita simak sabi'an, kitab yang ketujuh dalam pelajaran fikih, Kitabul Muamalat, kitab tentang muamalat. Wa yashtamilu ala thalathatin wa ishrina baban. Dalam kitab muamalat ini ada 23 bab yang akan dibahas. Ada 23 bab yang akan dibahas dan semuanya berkaitan dengan muamalah. Al-babul awal, bab yang pertama adalah fil buyu', bab tentang jual beli. Wa fihi masail, dan dalam bab pertama ini ada beberapa pembahasan yang akan dijelaskan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'riful bai'i wa hukmuhu, pengertian jual beli dan hukum jual beli itu sendiri. Baik, kita awali dengan pengertiannya. Ta'rifuhu, pengertian jual beli. Apa sih artinya jual beli? Apa yang dimaksud dengan jual beli dalam definisi fikih Islam? Mari kita simak, kita dengarkan dengan baik. Al-bai'u fil lugha, jual beli secara bahasa, akhdhu syai'i wa i'ta'i syai'i. Secara bahasa artinya mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Mengambil dan memberi. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Ini namanya jual beli secara bahasa. Wa fi syar'i, sedangkan secara istilah syar'i, arti kata jual beli adalah mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmati. Secara syariat, jual beli artinya adalah mubadalah, tukar menukar, malin suatu harta, bimalin dengan harta yang lain. Walau fi dhimmah, walaupun pertukaran ini statusnya dhimmah, dalam tanggungan. Au manfaatin mubahatin, atau saling tukar menukar manfaat, ala ta'bid, ya, dengan transaksi yang selamanya, ya, dengan transaksi yang bentuknya selamanya, ya, tidak terikat dengan waktu. Ghairu riban wa qardhin, dan jual beli ini bukanlah riba dan juga bukan pinjam meminjam. Dia adalah amalan yang berbeda dengan riba dan juga amalan yang berbeda dengan pinjam meminjam. Jadi sekali lagi, jual beli itu tukar menukar. Harta dengan harta, harta dengan manfaat, atau manfaat dengan manfaat. Di antara bentuk manfaat adalah jasa. Dan tukar menukar di sini, ya, tukar menukar harta dengan harta, harta dengan benda, benda dengan benda.
tukar menukarnya alat ta'bid. Tukar menukarnya selamanya ketukar udah. Kita punya uang, dia punya barang, kita tukar. Ya, kita berikan uang kita dan kita terima barangnya. Dan penukaran ini statusnya ta'bid selamanya. Tidak ada jangka waktunya. Karena kalau ada jangka waktunya namanya bukan jual beli, tapi namanya sewa menyewa. Itu berbeda. Ya, dan ketentuannya pun pasti akan berbeda juga. Jadi sekali lagi, jual beli dalam fikih Islam adalah tukar menukar harta dengan harta, harta dengan benda, benda dengan benda, di mana tukar menukarnya ini terjadi selamanya, nggak bisa dipulangin lagi. Itu maksudnya. Taib. Itu dia pengertian jual beli ya ikhwan. Secara bahasa, mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Mengambil, memberi secara bahasa. Karena memang kita lihat dalam praktek jual beli ada yang mengambil, ada yang memberi, begitu. Sedangkan secara istilah syar'i, tukar menukar yang bentuknya selamanya dan gak bisa dikembalikan karena sudah selamanya. Dan tukar menukar ini haruslah pada barang atau sesuatu yang mubah, boleh, bukan pada sesuatu yang haram. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti nih arti jual beli. Jadi jual beli ini berbeda dengan pinjam meminjam, berbeda dengan sewa menyewa, apalagi dengan riba, sangat jauh berbeda. Hukmuhu. Yang hukum jual beli. Apa hukum jual beli? Al-bai'u jaizun. Jual beli itu hukumnya boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a. Dan Allah telah membolehkan jual beli, praktek jual beli. Allah telah menghalalkannya. Walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza tabayya ar-rajulani, apabila ada dua orang laki-laki atau dua orang telah melakukan jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, maka masing-masing dari keduanya itu memiliki hak khiyar. Ya, baik penjual atau pembeli masing-masing memiliki hak, namanya hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Hak khiyar artinya setiap pihak boleh melanjutkan transaksi, sepakat, boleh juga membatalkannya, nggak jadi, boleh. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Jadi selama keduanya masih bertemu dalam praktek jual beli ini, masih berhadapan. Wakana jami'an, dan keduanya masih dalam keadaan bersama-sama, masih bertemu. Arti dari hadis ini adalah, kata Nabi SAW, jika ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka kedua-duanya ini memiliki hak khiyar. Khiyar itu artinya hak untuk meneruskan jual beli, artinya setuju dilanjutin jual belinya, atau membatalkan jual belinya, nggak jadi. Ya, dengan kata lain nggak jadi. Dan hak ini dimiliki oleh keduanya malam yatafarraqa wa kana jami'an, selama keduanya belum berpisah, belum pergi. Dengan kata lain, selama keduanya masih bersama-sama di tempat transaksi jual beli. Itu maksudnya. Nah, hadis ini secara otomatis menyatakan bahwa jual beli itu hukumnya boleh. Karena kalau nggak boleh, tidak mungkin
Di sana ada hak khiyar, nggak mungkin. Ngapain dibahas tentang khiyar kalau akadnya saja sudah nggak boleh, kalau prakteknya saja sudah tidak boleh. Buat apa dibahas khiyar? Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang khiyar dalam praktek jual beli, menunjukkan bahwa praktek jual beli itu hukumnya boleh. Wa ajma'al muslimuna ala jawazil bai'i fil jumlati, dan umat Islam sepakat bolehnya jual beli fil jumlati, secara umum, secara garis besar jual beli adalah praktek yang dibolehkan dalam hukum Islam. Baik. Wa hajatun nas da'iyatun ila wujudihi, dan di antara alasan kenapa boleh jual beli, karena kebutuhan manusia itu mendesak sehingga membutuhkan yang namanya jual beli. Hajat manusia mendesak dibolehkannya jual beli. Kalau jual beli nggak boleh, gimana caranya manusia bisa mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan? Ini menunjukkan bahwa jual beli adalah salah satu kebutuhan manusia. Li'annal insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi, karena terkadang manusia yahtaj, butuh, ila ma fi yadi ghairihi, butuh kepada sesuatu yang ada pada milik orang lain. Ya, kadang kita punya uang, ya, namun kita butuh barang. Contoh misalnya beras. Kita punya uang tapi nggak punya beras. Penjual punya beras tapi nggak punya uang. Nah, kita butuh beras, penjual butuh uang, bertukarlah. Maka ini disebut dengan al-buyu', jual beli, dan itu boleh. Dan ini termasuk kebutuhan manusia. Wa tata'allaq bihi maslahatuhu, dan dalam jual beli ini ada kemaslahatan. Wala wasilata lahu ilal wusuli ilaihi wa tahsiluhu bitariqin sahih. Dan tidak ada, ya, cara selain jual beli untuk mendapatkan dan memiliki apa yang ada pada milik orang lain. Nggak ada cara yang benar untuk mendapatkan barang dari orang lain selain dengan jual beli. Coba pikirkan, coba kita bayangkan. Kita punya uang, penjual punya beras. Gimana supaya kita bisa dapat beras kalau kita nggak boleh jual beli? Sulit. Dan nggak mungkin bisa terjadi. Maka jual beli itu adalah kebutuhan mendesak manusia. Faqtadatil hikmah jawazuhu, oleh karena alasan ini, yaitu kebutuhan manusia terhadap jual beli, maka iqtadatil hikmah jawazuhu. Hukum Islam pun menyatakan bolehnya jual beli. Wa masyru'iyatihi, dan hukum Islam menyatakan bahwasanya jual beli termasuk syariat dalam Islam, termasuk sesuatu yang dianggap sah. Lil wusuli ilal ghardil matlub, untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, untuk memenuhi hajat manusia, maka jual beli menjadi boleh. Dengan kata lain, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, jual beli itu hukumnya boleh berdasarkan 4 dalil. Satu, dari dalil dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Yang kedua, dalil dari hadis, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan adanya hak khiyar dalam jual beli. Yang ketiga, ijma', kesepakatan umat Islam membolehkan jual beli. Yang keempat, kebutuhan manusia untuk jual beli. Nah, kebutuhan manusia ini adalah sesuatu yang penting dan tidak mungkin Islam mengabaikannya. Tidak mungkin, karena ajaran Islam itu datang untuk memberikan kemaslahatan bagi kepentingan manusia dan mencegah kemudorotan bagi manusia. Itu tujuan Islam, sehingga tidak mungkin Islam mencegah sesuatu
yang mendatangkan maslahat untuk umat manusia, contohnya jual beli, nggak mungkin dilarang oleh Islam. Tayyib, al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang keempat, arkanul bai', rukun-rukun jual beli. Baik, sebelum kita masuk ke dalam apa saja rukun-rukun jual beli, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan rukun itu apa. Ya. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam amalan atau dalam perbuatan. Jika tidak ada salah satunya, maka amalan atau perbuatan tersebut tidak sah. Ya, tidak sah. Sekali lagi, rukun adalah sesuatu yang harus ada agar suatu perbuatan dinyatakan sah dalam hukum Islam. Nah, jual beli memiliki rukun. Artinya rukun-rukun jual beli ini harus ada supaya akad jual belinya menjadi sah. Arkanuhu salasatun, rukun jual beli ada 3. Perkara yang harus ada dalam jual beli ada 3. Aqidun, pelaku akad. Aqidun, pelaku akad, yaitu penjual sama pembeli, karena dia yang melakukan akad jual beli. Wa maqudun alaihi, objek akad. Ya, objek akad artinya barang yang dijual belikan. Maqud alaihi namanya. Yang pertama akid, yang melakukan akad yaitu penjual sama pembeli. Yang kedua maqud alaihi, yang menjadi objek akad jual beli. Dengan kata lain barang yang dijual. Lalu yang ketiga wasigotun, dan ucapan yang disampaikan. Ya, ucapan penjual apa, ucapan pembeli apa. Ya, contoh mudahnya penjual akan mengatakan, saya menjual buku ini 100.000. Lalu pembeli mengatakan, saya beli buku itu dengan harga 100.000. Ini namanya ucapan. Nah, 3 hal ini harus ada dalam jual beli. Kalau tidak ada, maka jual belinya nggak akan terjadi. Yang pertama akid, pelaku yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua maqud alaihi, yaitu objek dalam jual beli, dengan kata lain barang yang diperjual belikan. Dan yang ketiga ucapan yang disampaikan. Sigo. Fal-aqidu yashmulu al-bai'a wal mushtari. Al-aqid artinya yang melakukan akad, yashmulul bai'a wal mushtari. Itu mencakup penjual sama pembeli. Penjual sama pembeli itu disebut dengan al-aqid, yang melakukan akad. Wal maqud alaihi al-mabi'u. Sedangkan yang dimaksud dengan objek dalam jual beli adalah al-mabi', barang yang diperdagangkan. Wasigotu hiyal ijab wal qabul. Sedangkan sigo itu adalah tanda baik ucapan atau isyarat yang menunjukkan kepada al-ijab, menerima, ya, membeli. Ijab ini adalah ungkapan dari pembeli, ungkapan dari penjual. Ijab, ya. Ijab itu adalah ungkapan dari penjual yang menyatakan dia ingin menjual. Wal qabul, dan qabul ini adalah ungkapan dari pembeli yang menyatakan dia mau membeli. Itu sigo. Sekali lagi, sigo itu artinya ucapan atau isyarat yang menandakan seseorang mau membeli atau seseorang mau menjual. Ya. Kadang kan dalam praktek jual beli gak selalu pakai omongan. Ya, misalnya kita lagi ke pasar malam nih, melihat ada gantungan kunci, lalu kita tunjuk gantungan kunci tersebut. Kita nunjuk tapi kita nggak ngomong apa-apa. Si penjual ngerti maksudnya adalah harganya berapa. Lalu si penjual ya menunjukkan 5 jarinya. Menunjukkan 5 jarinya yang artinya 5.000.
dan penjual nggak ngomong apa-apa. Setelah itu si pembeli ya mengeluarkan uang 5.000, penjual nerimanya, sama sekali nggak ngomong apa-apa. Ini namanya sigoh juga. Jadi sigoh itu tidak selalu ucapan, kadang isyarat juga bisa. Atau kita ke Indomaret, masuk ngambil mie, datang ke kasir, kita sodorin mie-nya, kita nggak ngomong apa-apa, sodorin sama kasirnya, langsung di scan, keluar harga, kita keluarin duit, ambil barang, pergi, nggak ngomong saya jual, saya beli, nggak. Jadi sigoh itu saat ini nggak selalu dengan ucapan, bisa juga dengan isyarat yang dipahami. Ini dia 3 perkara yang harus ada dalam jual beli agar jual belinya dianggap terjadi. Al-ijab disebutkan di sini dalam kitab Fikih Muyasar. Wal ijabu, ijab itu al-lafzu shadir minal ba'i. Ungkapan, ucapan, suara asadir yang datang minal ba'i, dari penjual. Ungkapan ingin menjual yang disampaikan oleh penjual. Ka'an yakul, seperti penjual mengatakan bitu, saya jual. Wal qabulu, sedangkan lafaz qabul adalah al-lafzu shadir minal mushtari. Ungkapan, ucapan yang shadir, yang datang minal mushtari, dari pembeli. Ungkapan yang datang dari pembeli namanya qabul. Ungkapan yang datang dari penjual namanya ijab. Nah, yang qabul, ka'an yakul, contohnya seperti pembeli mengatakan ishtaro itu, saya beli ini. Wa hadhihi hiya sigotul qauliyatu, dan ini adalah bentuk sigoh secara ucapan, sigoh yang dilakukan secara ucapan. Amma sigotul fi'liyah, adapun sigoh jual beli yang bentuknya adalah perbuatan tanpa ucapan, fahiyal mu'atot, contohnya adalah saling memberi ya. Contohnya tadi ketika kita ke swalayan ngambil supermi, ngasih ke kasir, kasir men-scan, keluar harga, kita ngasih uang, lalu ngambil mie-nya. Nggak pakai omongan. Ini namanya sigoh fi'liyah. Wahiyal akhdhu wal i'ta. Ya, sigoh fi'liyah itu adalah al-akhzu, ngambil, wal i'ta, lalu memberikan, ngambil dan bayar. Ka'an yadfa'al mushtari, seperti contohnya seorang pembeli memberikan thamanas sil'ah, biaya atau uang barang yang dibeli, ilal ba'i, kepada penjual. Ya, dia memberikan uang bayaran terhadap suatu barang yang dia beli ke penjual. Fayu'tihi iyaha biduni qaulin, lalu penjual memberikan barang yang dimaksud dan penjual menerima uang yang diberikan tanpa adanya ucapan yang disampaikan. Jelas ya? Jelas insyaallah. Kayak kita ke kantin di Waul Furqan, ngambil roti, udah tahu harganya, langsung ngasih uang 2.000, penjual nggak ngomong apa-apa, langsung ngambil duitnya, kita pun berlalu. Nggak pakai ngomong ABCD, enggak. Ambil bayar kelar, ambil bayar kelar. Ini namanya sigoh fi'liyah. Jadi sigoh yang termasuk rukun dalam jual beli ada 2, sigoh qauliyah, artinya ucapan yang disampaikan, ada juga sigoh fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan. Dan terkadang digabung keduanya. Ngomong iya, ngelakuin iya. Contoh datang ke kantin, ngambil kerupuk, Pak saya mau beli kerupuk, kata penjualnya harganya 1.000, lalu kita beri uang 1.000, kita ambil kerupuknya. Artinya kita melakukan tindakan plus melakukan ucapan. Al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga, al-ishhadu alal bai'i, menghadirkan saksi dalam akad jual beli. Baik, ini perlu kita perhatikan ya ikhwan. Al-ishhadu alal bai'i mustahabun wa laysa biwajibin. Menghadirkan saksi dalam akad jual beli hukumnya mustahab, hukumnya sunnah.
walaysa biwajibin, dan bukan termasuk perkara yang wajib. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashhidu idza tabayatum, dan hendaklah kalian mendatangkan saksi jika kalian melakukan jual beli. Fa amarallahu ta'ala bil ishhadi indal bai'i. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadirkan saksi indal bai', ketika melakukan akad jual beli. Ghairu anna hadzal amru lil istihbab. Hanya saja perintah Allah dalam ayat ini menunjukkan istihbab, sunnah, bukan menunjukkan kepada wajib. Jadi menghadirkan saksi dalam jual beli itu hukumnya sunnah. Bidalili qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Apabila sebagian dari kalian, sebagian dari penjual dan pembeli mempercayai pihak yang lain, penjual percaya sama pembeli, pembeli percaya sama penjual, masing-masing saling percaya. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang diberi amanah menjalankan amanahnya dengan baik, menunaikan amanahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika sudah adanya kepercayaan antara kedua belah pihak, maka nggak usah datangin saksi. Yang penting yang dipercaya, penjual percaya sama pembeli, dia pasti bayar, maka pembeli harus bayar. Pembeli juga percaya sama penjual, penjual akan menyerahkan dan mengirimkan barangnya. Nah, penjual harus mengirimkan barangnya, masing-masing harus menunaikan amanahnya dengan baik. Nah, ayat yang kedua ini menjadikan perintah pada ayat pertama yang kita sebutkan. Ya, ayat pertama yang kita sebutkan adalah wa ashhidu idza tabayatum. Hendaklah kalian menghadirkan saksi jika kalian melakukan jual beli. Kata Allah. Allah mengatakan hendaklah kalian menghadirkan saksi jika jual beli. Ini perintah. Pada dasarnya perintah itu wajib hukumnya. Tapi karena ada ayat lain yang mengatakan kalau kalian saling percaya, yang penting tunaikan amanah kalian, maka perintah tadi yang pertama berubah dari yang tadinya wajib menjadi sunnah. Dengan kata lain, kesimpulannya ahibati fillah, menghadirkan saksi dalam jual beli itu hukumnya sunnah. Fadalla ala annal amra innama huwa amrun irsyad. Fadalla, maka ini menunjukkan ala annal amra, bahwa perintah yang disebutkan dalam ayat pertama tadi innama huwa amrun irsyad. Perintah tersebut tidak lain adalah perintah sebagai petunjuk dari Allah, ilmu dari Allah, bimbingan dari Allah, bagaimana cara berjual beli yang aman, jual beli yang mendatangkan maslahat, yang menghindari, yang mencegah dari mudorot, yaitu hendaklah mendatangkan saksi. Karena kalau ada saksi pasti lebih aman. Ini ajaran dari Allah supaya kita bisa lebih nyaman dalam melakukan transaksi, dan ajaran ini tidak menunjukkan kepada kewajiban untuk menghadirkan saksi dalam jual beli. Wa an Umarah bin Khuzaimah, dari Umarah bin Khuzaimah, anna amahu haddatsahu, bahwasanya pamannya si Umarah, pamannya si Umarah menyampaikan kepada si Umarah, wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pamannya Umarah ini termasuk kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasallam, bahwasanya alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'a farasan min a'rabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli farasan, kuda, min a'rabi, dari seorang laki-laki badui, ya, dari orang kampung, dari orang pedalaman. Wastatba'ahu,
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepadanya agar mengikutinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada penjual itu untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyak bidathamana farasihi, untuk menerima pembayaran harga kudanya. Fa'asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan dengan cepat. Wa abta'al a'rabiyyu. Tapi si laki-laki Badui, laki-laki yang datang dari pedalaman ini malah melambatkan jalannya. Wa tafiqur rijal. Lalu orang-orang pun mulai menghalangi jalan. Yata'arraduna lil a'rabi. Ya, mereka menghalang-halangi laki-laki Badui tersebut. Fayasumunahu bil faras. Dan mereka pun, para orang-orang yang tiba-tiba ngerumunin orang Arab yang datang dari pedalaman ini, menawar kuda yang dia punya. Kuda antum ana beli sekian. Lalu dia lagi yang bilang, udah sama ana aja, sini ana beli sekian. Wahum la yash'urun. Dan orang-orang yang menawar itu pada nggak tahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membelinya. Nah, dalil ini ya ikhwan, ini Ustadz ulang dulu ya, dalil ini Ustadz ulang dulu. Jadi begini, Nabi pernah beli kuda dari orang yang tinggal di pedalaman. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada penjual untuk ngikutin Nabi. Ya, ngikutin Nabi ke tempat tujuan untuk menyerahkan biaya pembelian seekor kuda tersebut. Dalam perjalanan Nabi jalannya kencang, sedangkan si Arab Badui ini jalannya pelan. Akhirnya terpisah Nabi sama orang Arab Badui tersebut. Terpisah nggak jauh ya. Dan orang-orang tahu kalau orang Arab Badui ini punya kuda. Ketika terpisah, orang-orang pada berkerumun mendatangi Arab Badui tersebut. Dan orang-orang mulai menawar, kuda kamu dijual berapa? Sini sama saya beli sekian. Sama saya saja dibeli sekian. Orang-orang yang menawar itu nggak tahu kalau kudanya Arab Badui tersebut telah dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini ahibati fillah menunjukkan nggak ada saksi yang dibawa oleh Nabi dalam jual beli. Ya, Nabi nggak menghadirkan saksi dalam membeli seekor kuda dari orang Arab Badui. Ini salah satu dalil yang menandakan bahwa menghadirkan saksi dalam jual beli itu nggak wajib, tetapi sunnah. Wa ma'na yasumunahu yatlubuna syira'ahu minhu. Yang dimaksud dengan kata yasumunahu ya di dalam hadis adalah yatlubuna syira'ahu. Orang-orang menginginkan untuk membeli kuda minhu dari Arab Badui tersebut. Wahum la yash'urun, dan mereka nggak ada yang tahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membelinya. Wa wajhud dilalah, dan sisi pendalilan. Ya. Hadis ini menunjukkan apa? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtaral farasa minal a'rab. Dalam hadis ini menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kuda dari orang Arab Badui. Walam yakun bainahuma bayyinatun, dan kedua-duanya tidak menghadirkan saksi. Walau kanat wajibatun fil bai', seandainya menghadirkan saksi itu wajib dalam jual beli, lam yashtarin nabi illa ba'dal ishad. Tentu Nabi gak bakalan melakukan jual beli kecuali dengan menghadirkan saksi. Tapi apa faktanya? Dalam hadis ini Nabi gak menghadirkan saksi.
Seandainya menghadirkan saksi itu wajib, tentu Nabi nggak bakalan melanggar. Tayyib. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum, dan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum yatabaya'una fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. Para sahabat melakukan transaksi jual beli fil aswaq, di pasar-pasar, fi asrihi sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Walam yunqal anhu annahu amarahum bil isyad, dan tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menghadirkan saksi-saksi dalam jual beli. Wala nuqila anhum fi'luh, dan tidak juga ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwasanya para sahabat ketika jual beli mereka menghadirkan saksi. Nabi nggak memerintahkan sahabat untuk menghadirkan saksi, dan para sahabat juga nggak ada yang melakukan menghadirkan saksi dalam jual beli. Wali anna syira'a wal bai'a minal umuri allati taktsuru bainan nas, dan karena ini alasan nih, salah satu alasan kenapa sih nggak harus menghadirkan saksi, kenapa menghadirkan saksi itu nggak wajib dalam jual beli, alasannya apa? Alasannya adalah wali anna syira'a wal bai'a, karena membeli dan menjual minal umur termasuk perkara allati taktsuru bainan nas, yang banyak dilakukan oleh manusia, fil aswaq, terutama di pasar, fi hayatihim al yaumiyah, di kehidupan sehari-hari mereka. Falau ashhadu ala kulli syai'in, seandainya mereka harus selalu menghadirkan saksi di setiap aktivitas, di setiap kegiatan harian mereka, sampai dalam jual beli juga harus menghadirkan saksi sekalipun itu cuman beli roti, la ada ilal haraji wal masyaqqah, maka sungguh menghadirkan saksi dalam jual beli akan mendatangkan ribet, susah, repot, berat. Dan agama Islam ya yunafil masyaqqah, justru agama Islam itu menghilangkan yang namanya masyaqqah, kesulitan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-dinu yusrun, agama Islam itu justru memudahkan, bukan malah membebani bagi orang yang beriman. Tentu tahu, sangat tahu hal ini ya. Dalam segala aspek kehidupan, ketika kita mengamalkan agama Islam, justru pada saat itu segalanya akan menjadi mudah. Terlebih lagi dalam jual beli ini, Islam tidak memberatkan. Lakin idza kana al-ma'qud alaihi minas safaqatil kabiratil muajjalatus tsaman, ya, muajjalatus tsaman, akan tetapi idza kana al-ma'qud alaihi, apabila objek jual beli, apabila barang yang dijual belikan minas safaqatil kabirah, termasuk dari barang besar yang diperjualbelikan, ini nominalnya nggak sedikit, muajjalatus tsaman, dan pembayarannya pun nggak kontan, ditunda, mimma yahtaju ila tautsik, sehingga membutuhkan yang namanya tautsik, penguat, ya, memerlukan sesuatu yang menguatkan akad jual beli ini, seperti kwitansi. Fayan bagi kita batu dzalika, maka harus menghadirkan perkara yang menguatkan hal tersebut, seperti menulis kwitansi, wal ishad alaihi, dan juga menghadirkan saksi, lirruju'i ilal wathiqah idza waqa'al khilaf baina tarafaini, supaya bisa menjadi rujukan, ya, supaya saksi dan kwitansi ini bisa menjadi rujukan idza waqa'a khilaf, apabila terjadi perselisihan baina tarafaini, antara dua belah pihak, antara pihak penjual dan pihak pembeli. Sekali lagi ya ikhwan, memang
Menghadirkan saksi itu nggak wajib dalam jual beli. Hukumnya sunnah. Tetapi jikalau, sekali lagi, jikalau yang diperjualbelikan ini nominalnya gede, contoh misalnya membeli rumah, dan pembayarannya pun nggak langsung lunas saat itu, tapi tertunda. Wah, ini kan rawan banget nih, bisa menjadi kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal kalau nggak hati-hati. Maka tentunya dalam hal ini membutuhkan penguat. Penguat apa? Penguat dalam jual beli supaya masing-masing merasa tenang, baik penjual ataupun pembeli. Maka pada saat itu harus menulis kwitansi dan harus menghadirkan saksi. Kalau perlu bikin surat perjanjian. Boleh. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memperkuat akad jual beli ini boleh dilakukan. Dengan tujuan bukan untuk mempersulit ya, tapi tujuannya untuk memberikan keamanan bagi kedua belah pihak. Supaya masing-masing gak merasa ketar-ketir, gak merasa ketakutan ditipu. Dan tentunya penguat ini, baik berupa kwitansi, surat perjanjian, atau saksi, fungsinya adalah untuk menjadi rujukan kala terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Penjual bilangnya, saya jual rumah yang 2 tingkat dengan harga 200 juta misalnya. Giliran mau serah terima, yang dikasih malah kunci rumah yang cuman 1 lantai, nggak bertingkat, berselisih paham, ngomong lah segala macam. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa dengan melihat bagaimana surat perjanjiannya. Oh, ternyata penjual yang keliru. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Karena yang namanya jual beli itu kan berkaitan dengan uang. Dan uang itu sensitif. Bisa menyebabkan pertikaian. Terlebih bagi orang-orang yang kurang iman dan kurang ilmu agamanya. Al-mas'alatur rabi'ah. Kemudian pembahasan yang keempat. Al-khiyaru fil bai'i. Hak khiyar dalam jual beli tadi sudah dijelaskan ya. Khiyar itu apaan sih? Baik, kita baca biar lebih jelas lagi. Al-khiyaru an yakuna likullin minal bai'i wal mushtari al-haq. Khiyar itu adalah setiap pihak dari penjual dan pembeli memiliki hak. Hak apa? Al-haqqu fi imdha'i aqdil bai'. Hak untuk melanjutkan akad jual beli, meneruskan akad jual beli, atau dengan kata lainnya sepakat, deal untuk melakukan jual beli, au fashihi, atau membatalkan jual beli. Dengan kata lain, nggak jadi. Nah, itu namanya hak khiyar. Masing-masing pembeli boleh meneruskan, ya saya jadi beli deh, atau boleh membatalkan, saya nggak jadi beli deh, atau penjual bilang, iya saya jadi menjualnya, atau mengatakan saya nggak jadi menjual. Ini namanya hak khiyar. Masing-masing penjual dan pembeli memilikinya. Fal aslu fi aqdil bai'i an yakuna laziman. Namun yang perlu kita pahami, pada dasarnya hukum asalnya dalam jual beli itu perjanjiannya terikat, nggak bisa dilepas. Jadi kalau udah dijual ya nggak bisa dibatalin. Kalau sudah dibeli ya nggak bisa dibalikin. Udah terikat. Kapan? Mata in aqada, ketika sudah deal dan sepakat kedua belah pihak. Mustaufian arkanuhu wa syurutuhu, di mana rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli telah terpenuhi. Wala yahiqqu li ayyin minal muta'aqidaini arju anhu. Maka setelah terpenuhinya syarat-syarat, terpenuhinya rukun-rukun, dan telah deal sepakatnya kedua belah pihak untuk melakukan jual beli, setelah itu sudah tidak ada lagi yang namanya pembatalan. Nggak boleh
baik penjual nggak boleh ngebatalin, pembeli juga nggak boleh membatalkan, nggak boleh. Ini hukum asalnya. Illa anna dinal Islam, hanya saja agama Islam dinus samahati wal yusr. Agama Islam ini adalah agama yang mudah dan selalu memberikan toleransi, kelonggaran, kemudahan. Yura'il masaliha wa dzurufa li jami' afrodihi. Dan agama Islam selalu memperhatikan kemaslahatan dan kebaikan serta kondisi setiap pemeluk agama Islam. Wa min dzalika annal muslim, di antara bentuk kepedulian Islam terhadap pemeluknya, di antara bentuk toleransi Islam, kemudahan Islam terhadap pemeluknya, annal muslima idza ishtara sil'atan. Di antaranya adalah jika seorang muslim membeli suatu barang, au ba'ahu, atau menjual suatu barang, lisababin ma, karena ada sebab. Dia beli karena ada sebab, dia jual karena ada sebab. Contoh, sebab menjual adalah BU. Apa itu BU? Butuh uang. Semana di malah dzalik, tapi setelah dia menjual, dia nyesel. Atau setelah dia membeli, dia nyesel. Faqad abaha lahu syar'u al-khiyar. Maka sesungguhnya hukum Islam itu memberikan kepada dia hak khiyar, hak untuk melanjutkan beli atau membatalkannya. Hatta yufakir fi amrihi, supaya dia bisa lebih cermat dalam keputusannya. Wa yanzur fi maslahatihi, dan supaya dia bisa lebih mengetahui kemaslahatannya. Fa yuqaddimu 'alal bai'i au yataraja anhu. Dengan melihat kemaslahatan lebih teliti, dia akan lebih tahu apakah harus melanjutkan jual beli atau enggak jadi. Alama yarahu munasiban lahu, sesuai dengan yang dia anggap lebih tepat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini ya ikhwan. Terkadang kan kita udah ngomong nih sama pemilik barang, antum punya sepeda yang pengen dijual ya? Iya, Ana mau beli dong. Nah ini baru omongan doang nih. Kata pemilik sepeda, boleh, yuk kita ketemuan di taman. Oke, ketemuan di taman. Ketika ketemuan di taman, si pembeli ngeliat sepeda, oh iya betul nih sepedanya. Tapi dia ada perasaan, aduh Ana ngapain beli sepeda ya, Ana belum butuh-butuh banget nih sebenarnya sama sepeda. Tadi mah cuman karena sekali ngeliat terus kayaknya keren banget nih sepeda kalau Ana beli. Cuman bisikan sesaat doang, ya kesenangan cuman sesaat doang. Terus ada rasa, aduh kayaknya kalau Ana beli, Ana gak terlalu penting-penting banget nih. Lagian juga gak bakalan kepake nih. Ada rasa penyesalan. Maka pada saat itu, ini kan baru ketemuan doang, baru COD, ya, belum serah terima. Pada saat itu seseorang boleh lo membatalkan, ya padahal dia udah janjian, boleh ngebatalkan. Afan akhi, kayaknya Ana nggak jadi beli deh. Setelah Ana berpikir-pikir lagi, Ana belum butuh sepeda, maaf ya. Ya mungkin kalau misalnya dia baik, ya dia berikanlah hadiah kepada si pemilik barang nih. Ana kasih antum uang ganti rugi lah karena Ana sudah ngerepotin antum datang ke sini. Boleh, ini termasuk ihsan. Ya, termasuk kebaikan. Atau dia berpikir dulu, beli apa enggak ya. Udahlah beli aja lah. Lagian juga kan Ana butuh buat pergi ke sekolah, beli. Jadi pada saat dia berjanji sama orang lain melakukan akad jual beli, sebelum adanya serah terima, seseorang itu memiliki hak khiyar, hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Dia memiliki kesempatan untuk berpikir, kira-kira mana yang lebih tepat nih, lanjutin beli apa nggak jadi. Islam memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berpikir lebih dalam lagi, lebih cermat lagi, kira-kira harus beli apa nggak usah. Ini termasuk bentuk betapa Islam menjaga kebaikan umatnya. Taib ahibati fillah, ini yang disebut dengan khiyar, dan khiyar ada macam-macamnya. Jadi khiyar itu intinya adalah kemudahan dari Islam agar seseorang ketika melakukan jual beli itu nggak menyesal.
Kok bisa nggak menyesal? Ya karena dia berpikir dulu, melanjutin jual beli apa ngebatalin. Dia berpikir dulu lebih cermat. Begitu. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Wal Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Silakan kalian catat hal yang penting dan ditanyakan jika ada sesuatu yang kurang dipahami. Terus semangat ya ikhwan belajarnya. Semangat, semangat dan semangat. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia berhasil. Al-mu'minul qawi khairun wahab. Orang beriman yang kuat, kuat mentalnya, kuat semangatnya, kuat usahanya, khairun wahab, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.